Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasuli wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh bini sepuh seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita berkah, kesehatan kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti mahabbah kita kepada beliau. Maka kita bersalawat dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, mari kita sedikit tambah amal kita dengan kita membaca ayat Al-Quran atau hadis, tentunya untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya ini bisa memberikan manfaat, menambah kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias menambah
keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan duduk kita sejenak ini dengan niat juga iktikaf, dengan niat taklim, mudah-mudahan semua yang kita lakukan meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melayakkan kita semuanya nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ngaji dari surah Al-Nisa ayat 58-59, yaitu yang kaitannya dengan perintah berbuat amanah, berlaku adil, dan melaksanakan ketaatan. Tentunya tiga hal ini sangat penting sekali. Jadi tiga hal yang berkaitan dengan amanah, berbuat adil, dan melakukan ketaatan. Maka orang-orang yang telah menjalankan amanah Allah, berlaku adil, dan melaksanakan ketaatan, baik ketaatan kepada Allah dan juga mungkin ada juga hubungan kita sesama manusia. Ketika kita menjalankan ketaatan, itu merupakan bukti keimanan seseorang bahwa dia telah beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketiga-tiganya tadi merupakan amalan yang soleh, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melakukan ketiga-tiganya, maka itu sudah menjadi bukti bahwa kita itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layaklah orang yang demikian untuk meraih ridhonya Allah dan meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah itu ayat perintah Allah. Apabila Allah memerintah, berarti kita orang yang beriman itu harus melakukannya. Karena apabila itu perintah Allah, berarti apa? Kewajiban bagi orang yang beriman untuk menjalaninya. Karena apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita, berarti kita akan berdosa. Kalau berdosa, berarti apa? Ancamannya api. Tapi apabila kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janjinya Allah adalah surga. Layaklah orang yang senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, yaitu meraih surga. Maka ayat ini adalah tentunya sangat penting untuk kita pahami. Setelah kita pahami, tentunya adalah tentu kita harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena inilah yang akan menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka Allah memulai perintahnya yaitu dengan kita yang pertama berbuat amanah. Berarti kalau kita disebutkan amanah, berarti apa di sini? Ada hubungan antara seseorang dengan orang yang lain atau dengan pihak yang lain. Maka hubungan dengan orang lain kita jaga, atau pihak lain saya maksud apa? Kepada Allah. Karena kita hidup ini kita berhubungan tidak hanya kepada sesama manusia, namun hubungan kita ada juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga pula. Hubungan kepada Allah sering kita sebut dengan hablum minallah. Hubungan kepada sesama manusia sering kita sebut dengan hablum minallah. Dua-duanya harus kita jaga. Apabila kita tidak jaga dua hubungan ini, Allah berikan ancaman. Orang itu akan ditimpa kehinaan dimanapun dia berada. Kalau kita baca surah Ali Imran ayat yang ke-112,
minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas ila akhir ayat. Akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali yang senantiasa menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada hak Allah terhadap diri kita. Ketika berhubungan dengan manusia, maka tentunya ada hak manusia terhadap diri kita. Sehingga apabila kita itu telah menyampaikan hak kepada Allah telah kita jalani, kita lakukan, hak kepada sesama manusia telah kita jalani, kita lakukan, maka apabila seseorang telah menjalankan haknya, ia berikan haknya, ia sampaikan haknya, maka dia telah berbuat amanah. Maka ayat ini ditegaskan oleh Allah perintah kita untuk yaitu menyampaikan amanah, sampaikan amanah. Karena apabila kita berhubungan dengan sama manusia, ada amanah di situ. Alias ada hak istri terhadap suami, ada hak suami terhadap istri, ada hak anak terhadap orang tua, ada hak orang tua terhadap anak, ada hak rakyat kepada pimpinan, ada juga hak pemimpin terhadap rakyat, dan seterusnya. Maka yang pertama yang diperintahkan oleh Allah yaitu kita harus senantiasa menyampaikan amanah. Menyampaikan amanah. Orang yang beriman harus berbuat amanah. Dan yang kedua, Allah perintahkan selain amanah berlaku adil. Berlaku adil. Berbuat adil. Adil termasuk maknanya sama. Apabila menetapkan suatu hukum, maka tetapkanlah secara adil, ya, sama. Orang yang benar harus kita benarkan, orang yang salah harus kita salahkan. Ya, harus kita perlakukan sama terhadap seseorang itu. Jangan ketika ini orang yang saya cintai lalu tidak berbuat adil, ini keluarga saya tidak berlaku adil. Tidak. Jadi adil itu mau orang yang kita sukai atau orang yang kita benci tetap kita perlakukan sama. Itulah termasuk juga makna adil. Maka al-adlu fil ridha wal ghadab. Kita harus senantiasa berbuat adil. Ketika kita suka, senang, ataupun kita nggak suka, harus berbuat adil. Inilah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib untuk berbuat adil. Selain berbuat adil, ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita untuk melakukan ketaatan. Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin di antara kita. Itu juga perintahnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini bisa kita baca, bisa kita renungkan setelah kita baca, kita pahami, dan tentunya kita jadikan amalan kita. Karena apabila kita itu membaca Al-Quran, kita ngaji, tidak cukup kita ngaji dengan bagus, dengan tajwid, dengan fasih. Namun apa? Ada pesannya di situ. Ya harus kita amalkan. Agar apa? Menjadi
bermanfaat. Tidak hanya kita membaca Al-Quran saja, namun kita berusaha mentadabburi Al-Quran, kita lihat maknanya, pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian an tu'addul amanati ila ahliha, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dimulai lafaz ini dengan inna, harfu tauhid, inna, sesungguhnya. Berarti sini Allah tekankan dan perintah yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah yang memerintahkan kepada kalian. Jadi yang hukum itu perintah di sini bentuknya kan fi'il mudhari, berarti apa? Terus menerus. Maka kita diperintah untuk berbuat amanah. Kapan itu? Sekarang dan terus menerus bersinambungan gitu kan. Maknanya ya hukum. Jadi perintahnya Allah itu kita jalankan terus menerus. Bukan hari ini aja berbuat amanah lalu besok tidak. Terus menerus. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha, yaitu menyampaikan amanah kepada ahlinya. Yang menjadi berat kan ini Bu, Bapak, menyampaikan. Kalau namanya menyampaikan, kita tidak mendatanginya. Ada haknya anak, kita harus sampaikan hak anak itu. Ada hak orang tua, kita sampaikan haknya orang tua itu. Itulah amanah, menyampaikan hak kepada orang lain. Ketika itu amanah kepada sama manusia, kita sampaikan amanah. Inilah beratnya. Sehingga apabila dia jadi pemimpin, kalau dia orang yang benar beriman, tentunya dia akan merasa jadi pimpinan berat, karena harus bersifat amanah. Bayangkan kalau yang dipimpin itu 25 juta orang. Kalau mungkin cuma 10 orang, kalau 25 juta orang, kok sampai dari 1 orang saja tidak mendapatkan haknya, nanti di yaumil kiamat akan menuntut itu. Luar biasa. Luar biasanya. Amanah. Tapi kan kebanyakan kan orang pengen jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, apa yang diucapkan? Sujud syukur. Yang sebenarnya apa? Orang itu ketika jadi pemimpin di situ sudah tanggung jawab yang besar. Kok ada yang dipimpin yang tidak mendapatkan haknya, nanti di yaumil kiamat tentu dia bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi pemimpin itu berat. Menjadi pemimpin berat. Maka ayat ini disebutkan antul amanati ila ahliha. Jadi kita itu sudah menyampaikan amanah kepada ahlinya. Inilah orang yang beriman, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku amanah. Amanah inilah yang menjadikan kita itu ridhonya Allah kalau kita senantiasa berbuat amanah. Berlaku amanah, menyampaikan hak kita kepada orang lain. Amanah kita kepada Allah Subhanahu
dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra peringatan, karena peringatan itu manfaat bagi kita sama orang yang beriman. Saling nasihat menasihati. Lalu ayat yang 5-6-nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Amanah ini. Maka ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada haknya Allah terhadap diri kita. Haknya Allah untuk diibadahi. Sehingga apabila kita telah beribadah, maka kita telah yaitu menyampaikan hak kita. Kita berikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah. Maka haknya Allah terhadap kita. Amanah terhadap sesama manusia, ada amanah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum, maka tetapkanlah hukum itu secara adil. Ini diperintahkan adil. Jangan gara-gara kita suka atau kita tidak berbuat adil, atau gara-gara marah tidak berlaku adil. Kita tetap mau senang mau tidak suka tetap harus berlaku adil. Harus berlaku adil. Maka Allah tegaskan di sini, innallaha ni'ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni'ma, baik-baik Allah untuk memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang terbaik itu nasihat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'ma ya'idukum bih. Ini dari Allah langsung. Maka innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Alias segala yang kita lakukan semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita lakukan semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, segala perbuatan kita mas'ula, nanti akan disoal oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlakulah kita dengan adil. Orang yang beriman tentu akan senantiasa berlaku adil. Karena yang dia cari ketika dia hidup di dunia ini, dia ada ridhonya Allah. Satu, berbuat amanah. Yang kedua yaitu berbuat adil. Adil bisa mempunyai makna sama, atau adil ini juga bisa mempunyai makna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Bapak Ibu mempunyai putra atau putri, ada mungkin yang SD, SMP, SMA, kuliah, tentunya apabila kita memberikan belanja, memberikan uang saku terhadap anak kita, tentu tidak sama. Yang SD tentunya tidak sama dengan yang SMP. Jangan semua dikasih 5.000 semuanya. Maka adil tempatkan pada tempatnya, itu adil. Adil juga bisa mempunyai makna tebusan. Apa kok adil ada tebusan? Orang yang berbuat kesalahan tentunya dia akan menebus kesalahan tadi. Oh, ini salah ini. Ketika diterapkan hukumnya ini, oh, harus sama
dihukum mereka sesuai dengan kesalahannya. Seumpama harus dihukum 5 tahun, berarti harus ikuti hukumannya. Tebusan juga mana daripada adil. Maka perintahnya Allah berlaku amanah, berlaku adil, harus berbuat adil kita. Ya. Ini perintah Allah. Perintah Allah yang ketiga tadi, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang dipanggil siapa lagi di sini? Orang-orang yang beriman lagi. Orang-orang yang beriman harus menunjukkan keimanannya. Kalau memang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan membuktikan imannya dengan apa? Mentaati Allah. Taat kepada Allah. Ada perintahnya Allah. Kita sadar biasa memenuhinya. Demikian pula perintahnya Rasulullah, wa atii'ur rasul, dan kita juga diperintahkan untuk mentaati Rasul. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-80 yang sudah kita bahas, man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Kalau orang itu sudah mentaati Rasul, maka sama juga dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Atii'ullah, mentaati Allah berdiri sendiri. Wa atii'ur Rasul berdiri sendiri. Karena apa? Mentaati Rasul juga sama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kalian, kerjain. Apa-apa yang dilarang oleh Rasul kalian, jauhi. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksaan Allah itu sangat syadidul iqab. Maka dari itu mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Orang yang taat kepada Allah, maka cara bagaimana? Harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasulullah sama di sini, sama. Lalu yang ketiga ada perintah juga, wa ulil amri. Tapi ketika sebutan ulil amri tidak diberikan wa atii'u ulil amri juga, langsung wa ulil amri. Ini menunjukkan apa di sini? Apabila yang diperintah oleh pemimpin itu sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulullah, wajib kita hukum jalannya. Ulil amri, uli artinya yang memiliki urusan alias pemimpin. Ini juga perintahnya Allah. Wajib kita untuk mengikuti pemimpin. Di sini itu masjid ini ada pimpinan, ada ketua masjid. Di lingkungan wilayah kita ada RT, ada RW. Itu harus kita ikuti. Orang yang beriman diperintah oleh Allah. Selain mentaati Allah, Rasulullah mentaati yaitu ulil amri, pemimpin. Minkum, ada kata minkum ini kan. Kalau minkum itu maknanya apa? Di antara kalian. Maka kita kalau punya pemimpin, misalkan pemimpin yang sama dengan kita, di antara kalian maksudnya apa? Sama-sama Muslim. Jangan orang Muslim terus ada pilihan pemimpin, pilih yang nggak Muslim. Kalau masih ada yang Muslim, pilih yang Muslim.
ulil amri minkum, di antara pemimpin-pemimpin di antara kalian. Makanya diperintah oleh Allah untuk mentaati ulil amri. Apabila tadi catatan pemimpin-pemimpin kita itu adalah apabila dia memerintah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, atau tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat terhadap makhluk apabila ini fi maksiatil khaliq, apabila membawa kemaksiatan kepada sang khaliq atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila ternyata ngajaknya itu untuk maksiat, tidak boleh. Sekalipun orang tua kita semua diajak orang tua kita untuk berbuat kemungkaran dan baik maksiat, maka kita wajib untuk menolaknya. Tentunya tolak dengan yang baik terhadap orang tua kita. Ada pemimpin ngajarnya berhak kepada Allah, tidak boleh kita mengikutinya. Maka di dalam ayat ini ketika kita diperintahkan untuk mengikuti pemimpin, tidak diberikan atiiu langsung, wa ulil amri minkum. Berarti di sini apa? Timbangannya adalah atiullah wa atiur rasul. Kok tidak bertentangan kepada Allah dan Rasul, maka wajib hukumnya kita untuk mentaati pemimpin. Ini orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini termasuk juga harus kita perhatikan juga. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. Fa in tanaza'tum, maka apabila terjadi tanazu, berbeda pendapat. Biasanya kalau orang berbeda pendapat berselisih, tanazu berselisih, berbeda pendapat. Ya, apabila berselisih, ya, maka apabila ada berselisih itu harus berselisih. Kenapa kok bisa berselisih? Berselisih itu biasanya apa? Merasa diri benar. Kalau seumpama berselisih istri sama suami, istri merasa benar, suami juga merasa benar, jadi terjadi perselisihan. Dua-duanya merasa benar, maka terjadi perselisihan. Kalau istri merasa salah, suami juga bukan merasa salah, terjadi nggak perselisihan? Kalau dua-duanya mengaku salah, ada jadi perselisihan. Adanya perselisihan di dalam apa tadi? Menurut itu egonya tinggi. Oh, saya yang paling benar, suami juga aku yang benar nih. Maka terjadi perselisihan. Tapi kalau dua-duanya, oh saya yang salah ya mas, ya, suami juga saya yang salah dia, kalau gitu nggak jadi itu perselisihan. Atau salah satunya mengakui sama, pasti tidak terjadi juga perselisihan. Maka ada tanazu itu sekarang ada merasa diri benar. Maka apabila terjadi seperti itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada perselisihan, kembali mana? Kepada Allah atau kepada Rasulullah. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Coba dalam ayat ini, kenapa kok nggak disebut ulil amri di sini? Karena tadi itu, kalau ada perselisihan, jangan kita itu mengacu kepada manusia.
Jangan kembalikan kepada manusia, kembalikan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis. Maka di dalam ayat disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berkaitan dengan istri. Lihat Al-Quran. Berkaitan dengan suami. Lihat Al-Quran. Berkaitan dengan anak. Lihat Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada hadis. Jadi kalau ada perselisihan, jangan kembalikan kepada pendapat manusia. Kenapa kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis? Karena apabila ada yang mengaku benar, dua-duanya benar, kita kembalikan kepada yang benar. Yang benar siapa? Sumber kebenaran itu Allah, Al-Haqqu mir Rabbik. Yang benar itu hanya Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Quran. Itulah yang benar itu Allah. Ya, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Jangan kembalikan kepada pendapat manusia. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, tentunya ada beda pendapat, berselisih. Kita buka hati kita ini, buka hati kita. Jangan ikuti ego kita, hawa nafsu. Kita harus mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Hawa nafsu kita ajak untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Inilah rumusnya apabila ada perselisihan. Balik lagi kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu petunjuk buat hidup kita ini. Ada permasalahan, lihat Al-Quran, lihat hadis. Katanya kita itu banyak punya ulama-ulama kita. Apabila kita punya permasalahan, nggak bisa menyelesaikan sendiri, datanglah kepada para ulama, para kiai-kiai kita datang untuk melihat masalah itu. Karena kita apabila ada perselisihan disuruh kembali kepada Allah dan Rasulullah. Itu sebagai bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dan juga percaya kepada hari akhir, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat ada balasan ini, bukan gak ada balasan, ada nanti balasan di akhirat. Maka kembalikan kepada Allah, kepada Rasul, itulah yang benar. Ingat semua yang kita lakukan nanti semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi apabila kita itu berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin bersama kawan, bertetangga, kita balik lagi kepada Allah, kepada Rasulullah.
sampai Rasulullah juga menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Orang itu kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti apa dia? Memuliakan tetangganya. Kita punya tetangga, harus memuliakan tetangga. Maka kembali lagi, orang yang beriman, kita ada hubungan kita dengan tetangga, kembali kepada Allah. Tetangga kita harus memuliakan tetangga. Ini juga berkata beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa di dalam Al-Quran sering disebutkan kok beriman kepada Allah dan hari akhir itu? Sering yang disebutkan di dalam Al-Quran kan ini, billahi wa yaumil akhir, sedangkan orang iman itu ada 6. Tapi kok sering disebutkan cuma 2 ini. Dulu ingat sekali saya zaman dulu ketika campur itu berbaris masjid, rukun iman cuma ada 2. Maksudnya apa ada 2? Kita pahami dulu. Kalau kita sudah difahamkan ya, oh iya benar juga. Makanya muridnya malah lebih lagi. Rukun iman juga ada 2, cuma ada 1. Saya pun Kamal kan apa itu kesayangannya Bapak Masjid. Maksudnya rukun iman ada 2, 1 beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah berarti apa? Beriman terhadap semua yang telah diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, Rasul diciptakan oleh Allah, hari akhir oleh Allah. Makanya kalau disebutkan rukun iman ada 2, kalau dijelaskan seperti itu ya kita boleh juga. Memang di dalam Al-Quran sebutannya pasti billahi wal yaumil akhir. Maka ketika Pak Zainul Kamal itu filsafat mengatakan rukun iman ada 1, harus dijelaskan seperti itu. Boleh juga. Rukun iman ada cukup 1. Nah, karena memang tadi itu yang punya hak untuk diibadahi adalah Allah. Yang mencipta juga hanya Allah. Maka kalau disebut Allah itu Esa apa aja? Esa di dalam penciptaan, Esa di dalam pemeliharaannya, Esa di dalam pengaturannya, dan seperti itu. Makanya di dalam ayat ini juga disebutkan billahi wa yaumil akhir. Kayak Bapak suka baca Al-Quran pasti kalau kita bicara tentang keyakinan hanya pasti sebutannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini bukan berarti apa kita nggak perlu beriman kepada kita Rasul. Beriman kepada Allah akhir tadi itu kita apabila sudah yakin dengan Al-Quran yang kita imani, maka kita harus balik kepada Al-Quran. Kita yakin kepada Rasulullah, kita balik kepada Rasulullah. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Jadi apabila terjadi perselisihan tanazul, kembalikan ke Al-Quran. Jangan kembalikan kepada manusia lagi. Jangan kembalikan kepada manusia, kembalikan kepada Al-Quran. Ini ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi senantiasa hidupnya ini untuk apa? Untuk mengikuti kehendaknya Allah, bukan kehendak nafsunya, bukan kehendak nafsunya. Maka kita ngaji seperti ini sebenarnya apa? Ingin kita senantiasa mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hati kita ini kita isi dengan iman. Kalau isinya iman, sudah kita harus mengikuti kehendaknya Allah. Tapi kalau isinya nafsu, susah kita untuk mengikuti kehendaknya Allah. Kita bisa duduk seperti ini karena apa? Hati kita itu kita isi dengan iman. Apalagi yang kita iman ini tempatnya di hati. Maka hati ini sebetulnya hanya tempatnya Allah di sini. Ibu bapak kalau hati ini
diisi urusan-urusan dunia ini diisi dimasukkan dalam itu sumpah. Ya, urusan anak masuk di hati. Sumpah ini. Urusan anak masuk di hati. Urusan kontrakan masuk di hati. Urusan belajar masuk di hati. Sumpah kan? Pasti sumpah. Kita buang hati itu kan ibarat rumah kita. Kayak ibu bapak punya rumah, terus mengatakan begini, istri kepada suaminya mengatakan, Mas, rumah kita kok sempit ya Mas? Maka kalau ada yang ngomong begitu, coba kami atau istrinya, coba udah deh, kamu pulang dulu ke rumah orang tua sehari saja. Setelah pulang sehari, apa itu sama suaminya semua yang ada di rumahnya dikeluarkan semua. Kulkas semuanya. Habis itu coba semua ya. Coba sekarang masuk rumah. Gimana rumah kita? Lega, Mas. Betul nggak? Ya semuanya dikeluarkan kan lega. Kayak hati ini. Ibu bapak kalau hati ini, kalau isinya semuanya dimasukkan ke hati, syukur tadi. Gimana kita mau dari Allah kita bisa khusyuk. Kok semuanya ada di hati. Maka kadang-kadang apa? Orang itu Allah Akbar kok menguap. Kenapa baru sholat Allah Akbar sudah menguap? Hatinya tadi isinya bukan Allah. Kalau dia Allah yang maha besar, masa terus kita tuh menguap? Sholat kok menguap? Maka hati ini adalah rumahnya Allah pada iman. Maka sering saya sebutkan, senantiasa sebutkan, kita seperti ini untuk apa? Menambahkan iman kita. Kalau hati kita itu sudah isinya Allah, kalau kita sudah senang kepada Allah dan apa? Apapun yang diberikan oleh Allah pasti kita sukai. Itulah yang sering kita sebutkan, ridho kepada Allah. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, radhiyallahu anhu wa radu Allah juga ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apa yang tidak diberi oleh Allah? Makanya Al-Quran senantiasa menunjukkan amanah billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Letaknya yaitu Allah itu adalah di dalam hati kita. Hati kita letaknya iman. Kalau hati ini kita letakkan iman di dalam hati kita, insya Allah semua urusan yang kita lakukan akan senantiasa mengikuti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung ayat dan khairu wa ahsanu ta'wila. Dan seperti itu adalah lebih bagus, lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Segala sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu, itulah yang paling terbagus. Maka tadi tiga-tiganya tadi nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini menjadi orang-orang yang berakibat yang baik dari sudahan kita ini di akhir kita ini, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa berbuat amanah, berlaku adil dan juga melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan sedikit bisa terambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum